Seorang guru sedang mencari sebuah kamera tersembunyi yang terpasang di toilet perempuan. Ketika melihat siapa yang memasangnya, Pak Han menemukan bahwa guru seni kesukaan para siswi di sekolah inilah pelakunya. Pak Han mencoba ke rumah guru seni itu dan mendengar sebuah teriakan perempuan dari dalam rumahnya. Pak Han adalah pria yang tidak mengenal rasa takut. Dulu sebelum jadi guru, Pak Han pernah meninju atasannya sendiri karena berbuat curang sehingga membuat dirinya dipecat dari pelatih tinju. Akhirnya Pak Han memutuskan ke sebuah kota terpencil untuk menjadi guru baru. Namun ia banyak menemukan keanehan di kota ini, seperti melihat poster orang hilang yang dicoret-coret. Kemudian sering sekali ia melihat anak perempuan lain sedang mengganggu anak lainnya. Pak Han memutuskan mendekati mereka dan mencoba melerai mereka. Namun anak-anak ini malah memarahi Pak Han karena terlalu ikut campur urusan mereka. Di sini Pak Han tidak sengaja bertemu dengan mantan muridnya dahulu yang sudah jadi polisi di daerah setempat. Wanita yang sempat diganggu anak lain tadi ternyata bukan anak yang lemah. Ia bernama Eugene. Setiap hari, Eugene selalu mampir ke rumah sahabatnya yang menghilang untuk memberikan makanan kepada neneknya yang sendirian. Suyon adalah sahabat Eugene. Mereka begitu dekat, sampai akhirnya kini Suyon tidak pernah kembali ke rumahnya. Malam itu ketika Eugene pulang, tanpa ia sadari, ia diikuti seorang pria misterius menggunakan masker. Namun untunglah pria itu tidak sempat melukainya karena Eugene keburu naik bis. Sementara Pak Han kini sudah resmi menjadi guru baru, sekaligus menjadi kepala kesiswaan yang baru. Pada hari pertamanya, Pak Han tidak sengaja menabrak seorang murid sampai dirinya terjatuh. Kedua siswi itu melihat Pak Han begitu takut karena dirinya lebih terlihat seperti preman. Berbeda dengan guru seni sekolah yang begitu tampan. Pak Han walau dilantik sebagai guru olahraga, tapi tugas yang sebenarnya adalah menagih uang sekolah kepada murid-murid yang menunggak terlalu lama. Walau perlakuan murid-murid begitu kasar kepadanya, namun Pak Han tidak pernah sekalipun berpikir untuk mendesak mereka terlalu keras. Karena Pak Han mulai kesulitan, akhirnya dirinya memutuskan akan mencari murid dengan utang terkecil bernama Eugene. Pak Han berhasil menemukan wanita itu, di mana Eugene tidak mau membayarnya. Bahkan Eugene tidak peduli jika dirinya tidak lulus. Pak Han mencoba menanyakan keberadaan Suyon juga dan bertanya kenapa dirinya tak masuk sekolah. Namun hal itu malah membuat Eugene semakin muak dengan Pak Han. Eugene yang mencoba menempel poster Suyon di sekolah dimarahi gurunya karena tidak boleh menempel benda semacam itu tanpa seizinnya. Guru yakin Suyon hanya kabur dari rumah saja dan Pak Han melihat hal tersebut. Saat itu ketika Pak Han akan ke toilet, ia kaget mendapati seorang pria keluar dari toilet wanita. Bahkan Pak Han harus mengecek dulu. Ketika Pak Han sedang buang air, ia melihat Eugene yang kabur melewati pagar belakang. Pak Han memutuskan mengikuti anak itu. Dan ternyata Eugene sendiri sedang mencoba mencari temannya Suyon kepada orang-orang sekitar. Pak Han sendiri tidak sengaja bertemu calon gubernur yang baru saja sedang berorasi di wilayah tersebut. Pejabat itu sebelumnya ia temui di sekolah tempat dirinya mengajar sedang melakukan kunjungan. Eugene sendiri berbekal bukti yang ditinggalkan Suyon menemukan tempat kerja lama Suyon, yakni sebuah klub malam. Pak Han melihat anak itu sedang mencoba menerobos masuk ke dalam klub tersebut. Ternyata pemilik bar melihat Eugene dan kemudian menangkapnya. Tepat saat itu Pak Han juga datang untuk menyelamatkan Eugene. Bahkan ketika pemilik bar mencoba menangkap Pak Han, ia jadi ciut melihat tubuh Pak Han yang kekar. Pak Han mencoba menenangkan Eugene dan berjanji bahwa ia akan mencoba menanyakan kehilangan Suyon kepada kenalannya di kepolisian. Ketika Eugene berjalan sendirian, sebuah mobil mencurigakan sedang menunggunya. Awalnya mobil itu berjalan melewati gadis ini, tapi tiba-tiba mobil itu berhenti dan tiba-tiba saja seorang pria keluar dan berlari mengejar Eugene. Itulah mengapa tidak boleh menilai seseorang hanya dari tampangnya saja. Guru berwajah tampan dan rupawan menyimpan rahasia begitu besar dan ternyata memiliki sifat sedangkan yang bertampang preman dan berbadan kekar memiliki hati lembut dan baik hati, namun tetap saja para murid selalu menganggapnya menyeramkan. Pak Han diam-diam mencoba melihat isi pesan di komputer milik guru seni yang mengirim pesan kepada Suyon, murid yang sudah lama menghilang. Guru seni itu kini sedang membawa salah satu murid bernama Eugene. Pak Han yang tahu Eugene sedang dibawa mencoba menelpon Eugene dan memberitahunya bahwa sahabatnya Suyon terakhir kali bertemu dengan guru seni tersebut. Eugene melihat gantungan kunci milik sahabatnya di sana dan bertanya soal Suyon. Guru seni ini mulai marah dan kemudian berbuat kasar kepada Eugene sampai Eugene pingsan. Ketika Eugene terbangun, dirinya sudah berada di rumah guru seninya. Pak Han yang tahu kemudian pergi ke rumah guru seni itu lalu mendobrak masuk mencoba menyelamatkan Eugene. Belum sempat Eugene disembunyikan, Pak Han sudah berhasil masuk dan mencegah perbuatan guru seni itu lebih jauh. Guru seni itu memohon kepada Pak Han untuk tidak dilaporkan ke polisi. Guru seni itu beralasan bahwa malam ketika Suyon menghilang, ia memang mengajak anak itu untuk bertemu
bertemu. Ketika guru seni itu mengajaknya pergi, Suyon menolaknya namun terlihat tampang Suyon yang berantakan. Pak Han mencoba mengikuti Suyon ke toilet dan menemukan HP Suyon yang hancur. Pak Han memarahi guru seni itu karena tidak langsung lapor polisi. Alasan guru seni itu adalah karena dirinya mencintai Suyon, itulah mengapa ia enggan melapor polisi. Setelah kejadian tersebut, Pak Han melapor kepada polisi, namun polisi tampak malas-malasan untuk menanggapi kasus hilangnya murid bernama Suyon itu. Mantan murid Pak Han juga meminta Pak Han untuk jangan terlalu mencampuri urusan ini karena polisi akan mengurusnya. Guru seni itu sendiri sudah dilaporkan ke polisi untuk diperiksa karena ternyata saat itu Eugene sudah menelpon polisi duluan. Di tempat berbeda, seorang calon gubernur tengah mendapat kabar dari anak buahnya. Ia mengabarkan bahwa anaknya membuat masalah dan ternyata guru seni ini adalah anak kandung si calon gubernur ini. Berita buruk soal guru seni ini sudah menyebar. Pelakunya tidak lain adalah Eugene yang mencari keadilan untuk temannya. Pak Han sendiri dipanggil menghadap si gubernur dan Pak Gubernur memberinya amplop sebagai uang untuk Pak Han tutup mulut dan tidak membahas masalah ini. Pak Han mengalami kebimbangan apakah ia akan menerimanya. Tak lama ketika Pak Han pulang, ia melihat ada polisi banyak sekali di dekat sungai. Ternyata tubuh Suyon yang selama ini menghilang ditemukan sudah tak bernyawa. Eugene yang ada di sana berteriak heboh karena pada akhirnya sahabat itu harus meregang nyawa atas perbuatan orang-orang jahat. Polisi yang merupakan anak didik Pak Han yakni Siwan diam-diam mendengar kedua detektif yang bertugas membicarakan bahwa Kapolsek meminta mereka untuk menutup kasus ini. Siwan kembali ke kantor dan diam-diam mencoba mencari berkas dan bukti soal kematian anak sekolah itu. Dia segera menelpon Pak Han soal ini, namun ternyata seseorang memukulnya dari belakang dan membuat Siwan pingsan. Ternyata dulu Suyon bekerja sebagai wanita karaoke di sebuah bar. Bapak Gubernur ternyata adalah pelanggan tetap dan ketika akan mendekati Suyon, ia baru tahu Suyon adalah murid SMA di sekolah miliknya. Ia marah kepada anak buahnya karena takut jika Suyon membocorkan kelakuannya. Diam-diam Suyon ternyata dibawa seseorang dari rumah Pak Gubernur dan ketika anak buah gubernur mencari keberadaannya, ia menemukan Suyon disekap oleh seorang pria yang ternyata si guru seni yang adalah anak kandung dari Pak Gubernur. Kini guru seni itu diam-diam menculik Eugene lagi dan menyekap gadis itu di ruang tersembunyi di rumahnya. Pak Han yang pemberani mencari keberadaan Eugene di tempat guru seni. Pak Han berhasil menemukan Eugene dan karena kerusuhan di rumah ini, Eugene tidak sengaja tertusuk kaca pecah. Pak Han berhasil melumpuhkan si guru seni dan akhirnya keluar dari sana membawa Eugene yang sekarat dan darahnya tak mau berhenti. Eugene sudah semakin kritis, namun Pak Han yang melihat televisi marah sekali ketika melihat Pak Gubernur yang sedang dilantik. Atas dasar kemanusiaan, Pak Han memutuskan menghabisi Pak Gubernur tersebut dan menangkapnya.